baru aja selesai nih Angie. Ini Ya. artinya memang warga yang kemarin pulang kampung ke halamannya sudah mulai kembali lagi ke Jakarta untuk kembali beraktivitas. Ya benar sekali, yang pastinya itu udah mulai macet nih ibu kota karena aktivitasnya kembali normal. Kembali normal, sudah mulai macet. Nah ngomongin macet, ini kali ini Yana mau nanya tentang peraturan dan usaha Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan. Jakarta memang dikenal dengan berbagai nama dan problematikanya. Tetapi yang paling khas ketika mendengar kata Jakarta, tak lain tak bukan adalah macetnya. Iya nggak? Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi macet di ibu kota. Tapi tetap aja, macet ada di sekitar kita. Nah, di episode kali ini, Yana mau nanya-nanya nih tentang cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemacetan ini dan bagaimana sih perkembangannya hingga hari ini. Baru aja libur lebaran selesai juga leha-lehanya. Saatnya kembali beraktivitas. Saatnya juga bermacet-macetan. Mulai dari pagi sampai nanti deh sore hari saat selesai beraktivitas. Ini dia nih masalah Kota Jakarta. Udah jadi ciri khas ibu kota juga nih. Jadi ikonnya bukan ondel-ondel aja, tapi juga antrean kendaraan alias macet. Kalau Yana nanya sama warga Jakarta, apa ya yang paling nempel tentang Jakarta? Jawabannya adalah macet, terus polusi udaranya, terutama bebas macet ya. Kedua itu banjir, bebas macet sih, bebas macet, bebas banjir, kendaraan umum banyak. bener kan saudara-saudara? Jawabannya macet. Salah satu penyebabnya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Nih, dari data yang Yana dapat, dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Jakarta terus meningkat. Pada tahun 2012 lalu misalnya, jumlahnya mencapai tak kurang dari 14 juta unit kendaraan bermotor. Sedangkan tahun 2013 lalu, jumlahnya meningkat 9,8% menjadi 16 juta unit. Dan tahun 2014 ini diperkirakan juga meningkat. Ini nih yang jadi PR Pemprov DKI Jakarta. Walaupun sudah gonta-ganti gubernur, macet mah tetap aja ada. Salah satu peraturan untuk mengatasi kemacetan ibu kota yang udah ada, yang satu ini nih. Kalau warga Jakarta atau yang sering warawiri di ibu kota Jakarta pastinya udah kenal betul sama peraturan yang namanya 3-in-1. Nah, peraturan ini memang dibuat untuk mengurangi kemacetan di beberapa jalan di ibu kota. Salah satunya di tempat Yana berhenti sekarang ini, di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Peraturan 3-in-1 ini sebenarnya sudah diuji coba sejak tahun 1994 lalu dan terus mengalami perubahan. Tapi tahun 2003 sama Gubernur Sutioso, peraturan yang mengharuskan 3 atau lebih penumpang dalam satu mobil di jam tertentu saat melintas kawasan 3-in-1 ini jadi peraturan tetap. Tujuannya jelas untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di beberapa jalan protokol di ibu kota. Kalau melanggar, surat tilang siap-siap dibawa pula. Sayangnya, peraturan ini belum mengurangi kemacetan. Justru membuat celah buat orang yang mencari keuntungan. Siapa lagi kalau bukan joki 3-in-1? Alih-alih kena tilang, para pengendara pun lebih rela memberikan uangnya untuk menyewa para joki. Uang sewanya berkisar antara Rp20.000 sampai Rp50.000. Wih. Tapi nggak semua pengguna kendaraan bermotor di Jakarta mengelabui petugas dengan joki sih.
kayak temen Yana nih. Dia beraktivitas, dia harus bermacet-macetan dia. Dan muter otak untuk cari alternatif untuk sampai tujuan. Nah, Yana mau nanya-nanya nih tentang pengalamannya berjibaku sendirian di jalanan ibu kota. Dan gimana nih? Apa kabar jalanan Jakarta setelah libur lebaran ini tadi pas berangkat ke sini? Udah macet lagi. Udah mulai macet lagi ya? Udah macet lagi. Dan yakin banget pasti pulang lebih macet lagi udah sore-sore. Kalau Nita kan tiap hari memang ke kantor bawa mobil sendiri ya. Dan di Jakarta kan ada yang namanya peraturan 3-in-1 tuh buat mengatasi kemacetan gitu. Kalau Nita sendiri gimana pendapatnya soal 3-in-1 itu? 3-in-1 sebisa-bisa menghindari sih. Karena kan gue sendiri jadi daripada pakai joki, jadi mendingan lewat jalan-jalan belakang dan kecil tapi emang agak lebih macet sih ya. Jadi diusahain berangkat lebih pagi aja gitu. Tapi sebisa mungkin jangan pakai joki sih. Kayak berasa lebih aman aja. Nita, satu dari jutaan warga Jakarta yang harus pasrah berjam-jam di jalanan Jakarta. Selain rugi waktu dan biaya, batin pun lelah alias harus sabar. Eits, tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya rencana baru nih buat mengatasi macet. Namanya Electronic Road Pricing, disingkat ERP. Cara ini sudah duluan diterapin sama kota besar di negara-negara lain, seperti Singapura dan London, Inggris. Bulan Juli lalu udah diuji coba tuh. Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya ya. Yuk, mari. Kita ngomongin soal ERP yang katanya digadang-gadang menjadi pengganti dari peraturan 3-in-1 yang pernah ada. Sebenarnya itu bakal berfungsi seperti apa sih Pak, si ERP itu Pak? ERP prinsipnya adalah bahwa setiap kendaraan itu akan dikenakan suatu pembayaran ketika melintasi jalan-jalan yang didefinisikan sebagai jalan ERP. Gitu. Contohnya misalnya Jalan Sudirman, kalau nanti didefinisikan sebagai jalan yang diterapkan ERP, maka setiap kendaraan yang melintasi jalan tersebut akan dikenakan pembayaran. Lalu bagaimana Pak kalau untuk sistem ERP ini mendeteksi mobil-mobil yang lewat gitu Pak? Caranya gimana bisa ketangkep gitu Pak? Ya, jadi sistem ERP itu pada prinsipnya itu ada 3 komponen peralatan. Ya. Peralatan pertama adalah peralatan yang dipasang di dalam mobil. Ya. Ini ya Pak ya? Alatnya seperti ini, cukup kecil ya. Ini namanya OBU. Ya. Boleh lihat Pak? Onboard unit. Onboard unit ya Pak ya? Iya. Jadi di dalam onboard unit ini ada chips dan alat untuk berkomunikasi. Ya. Nah, alat ini sebenarnya adalah media untuk menyimpan data, ya, baik data kendaraan, data kepemilikan kendaraan, dan juga data nilai uang. Kemudian komponen kedua adalah gerbang yang ditempatkan di ruas jalan. Nah, ketika kendaraan yang ada obunya ini melintasi gerbang, maka di gerbang tadi dia bisa membaca dan bisa berkomunikasi dengan OBU ini. Ya. Nah, begitu dia berkomunikasi, maka sistem kemudian akan memotong nilai uang yang ada di OBU ini. Satu lagi adalah back office. Ya, itu terdiri dari server, komputer yang mencatat seluruh transaksi dan seluruh komunikasi antara gerbang dan kendaraan dan OBU yang ada di kendaraan. Jadi secara nggak langsung memang masyarakat dipaksa untuk membayar lebih sampai akhirnya kapok dan menggunakan sarana publik gitu ya Pak ya? Memang salah satu prasyarat untuk penerapan ERP harus ada angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimum, ya, angkutan umum massal tentunya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, saya pikir di situ sudah ada Transjakarta. Tentu ketika ERP ini diterapkan, maka busway yang ada sekarang ini akan ditingkatkan lagi. Ya, artinya bisnya akan ditambah gitu ya. Kemudian jalurnya akan dijamin steril. Nah, setuju Pak. Asal, ada asalnya nih Pak. Hehe. Fasilitas pendukung seperti angkutan umum ya harus makin baik dong. Dan tentunya kita sebagai warga juga harus menjunjung tinggi berdisiplin.
Kalau enggak, ya sama aja dong. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan tentunya harus didukung dengan peran serta kita sebagai masyarakatnya nih. Salah satunya adalah dengan menggunakan sarana transportasi umum alih-alih menggunakan kendaraan pribadi. Dan tentunya pemerintah juga harus memberikan rasa nyaman nih kepada kita ketika menggunakan sarana transportasi massal tersebut. Bener nggak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.